Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib tersebut. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Sebelum kita berbicara tentang satu kosakata, saya ingin menunjukkan beberapa komentar baik dari warganet Indonesia maupun dari warganet Malaysia. Komentar warganet Malaysia ini adalah ketika saya mengunggah video yang berkaitan dengan ledakan pipa gas yang terjadi di hari raya kedua di Malaysia. Kejadian di Malaysia, bukan di Indonesia. Insya Allah rezeki, kerugian buat mangsa-mangsa itu ada. Mangsa ini bukan mangsa yang dimakan oleh binatang buas. Yang dimaksud mangsa itu adalah korban. Jangan risau. Justru yang harus dirisau itu ekonomi Indonesia. Pengangguran dan nilai rupiah jatuh merudum dum 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 dum, gitu kan yang dituliskan. Baik, saya kok merasa yakin ya bahwa warganet Malaysia ini bukan telinganya yang tertutup, tapi hatinya yang tertutup. Mengapa saya mengatakan begitu? Kalau teman-teman perhatikan ya, setiap kali saya membuka video saya selalu berbicara seperti ini. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia. Jadi, sudah tahu kan apa maknanya dari kalimat pembuka dari setiap kali video saya? Ketika warganet Malaysia ini mengatakan bahwa kejadian itu di Malaysia bukan di Indonesia, berarti warganet Malaysia ini tidak mempunyai kemampuan kognitif untuk menyerap makna di setiap kalimat pembuka dari video-video yang saya unggah sebelumnya. Kedua, berita tentang meledaknya pipa gas Petronas ini sudah menjadi bahan berita di seluruh media-media internasional. Bahkan di dalam video tersebut, saya tunjukkan berita yang dituliskan atau yang ditunjukkan oleh media internasional, yaitu CNN. Apakah kalau berita itu dituliskan atau disiarkan oleh CNN, maka itu tidak apa-apa? Namun, kalau berita tentang meledaknya pipa gas Petronas itu disampaikan oleh negara Indonesia atau warganet Indonesia, itu tidak boleh? Ketiga, warganet Malaysia ini mengatakan, tenang Pak, kejadian itu di Malaysia, bukan di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan tulisan-tulisan yang menunjukkan keburukan Indonesia. Pertanyaan saya adalah, apakah rakyat Malaysia berhak membicarakan tentang keburukan Indonesia, namun rakyat Indonesia tidak boleh dan tidak berhak menunjukkan berita yang ada di Malaysia, terutama berita tentang keburukan? Ini yang namanya, kalau lu nggak mau dicubit, jangan mencubit. Begitu ya. Dan semua unggahan video saya yang bercerita tentang pernak-pernik di Malaysia itu adalah kontra narasi. Dengan begitu banyaknya, masifnya rakyat atau warganet Malaysia melalui YouTube ini menceritakan tentang keburukan-keburukan Indonesia. Oleh karena itu, saya sangat ingin melihat lebih banyak lagi warganet Indonesia yang mau membuka kanal YouTube dan kita bersama-sama membuat kontra narasi tentang apa selama ini digembar-gemborkan oleh Malaysia. Mari teman-teman, untuk warganet Indonesia, kalau mempunyai waktu, kalau mempunyai kesempatan, mari kita buka kanal YouTube yang baru untuk melawan narasi-narasi yang memburukkan negara Indonesia. Dan melihat komentar dari warganet Malaysia ini, saya jadi teringat dengan salah satu komentar dari Mas Muklisa.
Beliau mengatakan bahwa mereka itu rata-rata NPD, Narcissistic Personality Disorder. Penderita NPD ini tidak merasa mengalami gangguan jiwa. Ciri khas dari mereka itu adalah merasa superior, semuanya mau diatur menurut kehendak dia sendiri, dan manipulatif. Mengatakan itu di Malaysia, bukan di Indonesia. Di sisi yang berbeda, dia tidak ingin berita tentang negaranya itu diberitakan oleh Indonesia maupun warganet Indonesia. Jadi, kalau CNN atau media non-Indonesia atau warganet non-Indonesia boleh memberitakan tentang Malaysia. Saya mau nanya dong, boleh nggak? Di kolom komentar, teman-teman juga bisa membaca begitu banyak komentar-komentar negatif yang mencaci maki Presiden pertama Republik Indonesia, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Mari kita baca komentar-komentar dari warganet Malaysia tentang Soekarno. Jawa iri hati, busuk hati dari zaman Soekarno. Menyalahkan Soekarno kan? Bangsa Konoha ini tidak tahu sejarah. Waduh. Kebanyakan benci dengan Malaysia ini Cindo dan Jawir. Mereka ini komunis peninggalan Soekarno. Begitulah Indonesia, setiap hari memfitnah Malaidesh. Semuanya dimulakan oleh Soekarno. Kesian Anda. Orang Jawa ada berjuta-juta di Malaidesh, tapi pikiran mereka terbuka. Berapa juta sih orang Jawa di Malaidesh? Tidak seperti Indonesia yang pola pikir zaman Soekarno. Waduh, ini warga Malaidesh ini ingin mengatakan sudah maju, mereka itu pokoknya pinter, mereka itu pokoknya yang paling hebat lah, gitu ya. Pokoknya yang paling hebat di atas bumi dan semua yang di atas bumi, begitu ya. Baik. Dengan membaca kalimat-kalimat seperti itu, saya jadi ingin bertanya dong, boleh nggak kami, warganet Indonesia, yang beragama Islam mencaci maki Bapak kemerdekaan kalian karena memberikan izin judi kasino di negara kalian yang sering kalian keluar-keluarkan bahwa Islam kalian itu lebih baik ketimbang Islamnya Indonesia. Tetapi di sisi yang sama, Bapak kemerdekaan kalian itu melegalkan judi kasino di negara kalian. Padahal di dalam Islam, judi itu kan haram. Atau sekarang malah jadi halal. Saya tahu kalian akan mengatakan, oh biarlah dosa itu ditanggung oleh pemimpin. Kita rakyat ini bisa apa? Dan menurut saya, kalimat itu menunjukkan ketidakberdayaan kalian, kelemahan iman kalian. Bahkan untuk menyatakan perlawanan di dalam kata-kata aja kalian sudah tidak punya keberanian. Ayo, ngaku aja. Kalian nggak berani kan mengatakan itu? Terus kalian teriak-teriak Islam kalian paling hebat. Terus kalian teriak-teriak Islam kalian itu paling benar gitu. Boleh ketawa nggak? Boleh lah. Masa nggak boleh ketawa? Sejak kapan ketawa itu dilarang? Kan? Saya yakin warganet Indonesia tidak akan mencaci maki Bapak kemerdekaan negara kalian karena mengizinkan judi kasino di negara Islam yang seperti kalian keluar-keluarkan itu. Mengapa kami tidak mencaci maki Bapak kemerdekaan negara kalian? Karena kami mempunyai adab, karena kami mempunyai etika, karena kami mempunyai sopan santun. Dan satu hal lagi, karena kami bukan bangsa yang munafik. Mengapa saya katakan kami bukan bangsa yang munafik? Kalian yang dengan entengnya mencaci maki Soekarno, tapi di sisi yang sama kalian dengan munafiknya menggunakan kosakata yang diciptakan oleh Soekarno. Kalian pasti kaget kan? Makanya tonton terus video ini supaya bisa cerdas, begitu ya. Di kolom komentar juga berseliweran komentar-komentar dari warganet Indonesia agar saya membahas beberapa kosakata yang diciptakan oleh Soekarno. Mari kita baca beberapa komentar-komentar tersebut. Kalian membenci Indonesia.
membenci Soekarno. Di balik itu, kalian suka mengklaim budaya, sejarah, dan bahasa Indonesia. Kau tahu, kosakata berdikari yang kalian gunakan adalah bahasa Indonesia yang diciptakan oleh Soekarno? Ini saya beritahu ya, berdikari itu adalah singkatan. Berdiri di atas kaki sendiri. Dan kosakata itu ada di dalam kamus kalian. Dan kosakata itu ada di dalam kamus bahasa Indonesia versi Malaysia. Alangkah naifnya kalian yang suka merendahkan dan menghina bangsa lain, sementara milik mereka kalian curi. Ini komentar dari Saprudin Mamur. Bang, tolong bahas kosakata marhain yang dari sebuah nama orang jadi ideologi. Di Malaysia kata ini sangat populer, nama lazim di Bandung. Nah, oleh Mas Hakim dituliskan, dulu banyak tokoh pejuang Indonesia yang sering dijadikan contoh, bahkan guru oleh para tokoh pejuang di Semenanjung. Itulah sebabnya istilah marhain dan berdikari sering digunakan di Semenanjung. Kedua istilah itu sudah ada sebelum tahun 1957, tahun diberi merdekanya Federasi Malaya. Kata marhain dan juga berdikari yang umum digunakan di Semenanjung kemungkinan dibawa oleh para tokoh dari Indonesia seperti Tan Malaka dan kawan-kawan. Ada juga tokoh Semenanjung bernama Ibrahim Yaakob yang berteman dengan Soekarno. Dari Ponco Yoga Purnomo, marhain adalah penyebutan lain dari proletar. Dalam bahasa Marx, proletar adalah kelompok bawah yang tidak punya alat kapital di mana kapital dimiliki oleh pemodal yang mengeksploitasi mereka. Soekarno menganggap kapitalis Belanda di Hindia Belanda berbeda. Di sini proletar memiliki tanah, kapital atau alat dan kemampuan. Namun karena penjajahan mereka ditekan oleh pemodal. Nah, karena itu adalah bagian dari proletar, tapi tak sesuai dengan kata proletar. Soekarno kemudian menyebutnya dengan marhain. Nah, sekarang komentar dari Yuriko OO CH. Benar istilah marhain dari Pak Soekarno. Berdikari juga dari beliau, tapi Malaides sering pakai istilah berdikari. Dari Mas Ronto, betul, marhain itu sebetulnya nama seseorang yang mewakili rakyat kecil berekonomi lemah. Adapun berdikari sebetulnya singkatan dari berdiri di atas kaki sendiri. Orang Indonesia memang sudah dari dulu suka menyingkat kata-kata. Dari Mas Muhammad Saiful Anam, marhain dan berdikari sudah masuk di kamus bahasa Indonesia versi Malaysia. Cek aja melalui aplikasi kamusnya. Benci Soekarno, tapi kosakatanya diembat juga. Kalau kayak gini, kalau disebut munafik boleh kan ya? Nah, ini dari Wayan Karya. Seperti kata petani yang dipopulerkan oleh Presiden Soekarno yang merupakan singkatan dari Penyangga Tatanan Negara Indonesia, bidang pertanian di Indonesia di bawah Kementerian Pertanian. Kenapa di Malaides namanya juga Kementerian Pertanian? Kemudian dari Mas Erison Gucci, itulah keanehan mereka. Petani, berdikari, marhain, semua diklaim. Padahal kalau mereka tahu istilah itu semuanya baru diciptakan oleh Soekarno, berarti secara tidak langsung mereka mencintai Soekarno. Petani, penyangga tatanan negara Indonesia, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, dan marhain diambil dari nama petani bernama marhain. Nah, ini dari Hui 88. Pak D, tolong dibahas kata marhain yang digunakan negara tetangga. Kemudian dari Mas Jalu, tolong Bang bahas kata marhain. Saya kaget ketika nonton di channel Astro Awani ketika masa Pilpres kemarin, pembawa acara Awani Channel begitu bangga ketika menyebutkan kata marhain. Istilah atau kata marhain ini dari Bung Karno untuk menyebut istilah rakyat bawah atau akar rumput. Apa kaum Bani Sarapan ini tidak tahu bahwa kata istilah marhain ini penemunya Bung Karno?
Sebagaimana kita tahu, sebagian besar warga negara Bangladesh adalah pembenci si Bung besar ini karena peristiwa masa lalu. Benar-benar membagongkan kalau mereka tahu asal-usul tersebut berasal dari tokoh yang mereka benci. Kalau ini benar sesuai dengan dugaan saya, yang paling patut disalahkan ya ahli-ahli bahasa mereka yang selalu menyembunyikan asal-usul. Mari kita bahas kosakata marhain. Marhain adalah kosakata yang ditemukan oleh Soekarno. Kalau teman-teman, terutama warganet Malaysia yang kurang update ini, kalau kalian ingin mencari informasi, itu semuanya ada di ujung jari kalian. Setiap kalian mempunyai handphone. Ya dong, warga negara kaya, masa nggak punya handphone? Kan? Dengan handphone tersebut, Anda bisa mencari berbagai informasi yang Anda inginkan. Yang diperlukan adalah niat. Kalau memang Anda tidak mempunyai niat untuk mencari informasi, ya walaupun Anda mempunyai smartphone, maka hanya handphonenya saja yang smart. Orangnya tidak smart. Marhainisme adalah sebuah ideologi politik sosialis yang dicetuskan dan dikembangkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Ideologi ini dikembangkan dari ide-ide Marxisme yang diterapkan sesuai dengan sifat dan budaya Indonesia, atau secara sederhana dapat digambarkan sebagai Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Marhainisme adalah varian dari Marxisme tetapi menekankan persatuan nasional, budaya, ekonomi kolektivis, dan hak-hak demokrasi dan mengutuk liberalisme dan individualisme. Paham ini didirikan sebagai ideologi anti-kapitalis dan anti-imperialis. Gimana Malaysia mau menerapkan anti-imperialis ya? Kalau kemerdekaannya aja diberikan oleh imperialis. Marhainisme adalah ideologi yang memandu Partai Nasional Indonesia. Ini juga merupakan pengaruh besar pada nasionalisme sayap kiri yang berkembang di negara tetangga Malaya, seperti yang didukung oleh Parti Kebangsaan Melayu dan kemudian Parti Rakyat yang didirikan oleh Ahmad Bustamant. Secara etimologi, Marhainisme diambil dari seorang petani bernama Marhain yang hidup di Indonesia dan dijumpai Bung Karno pada tahun 1926 sampai 1927. Dalam versi yang berbeda, nama petani yang dijumpai Bung Karno di daerah Bandung, Jawa Barat itu adalah Ain. Dalam dialog antara Bung Karno dengan petani tersebut selanjutnya disebut dengan panggilan Mang Ain. Petani tersebut mempunyai berbagai faktor produksi sendiri, termasuk lahan pertanian, cangkul, dan lain-lain yang ia olah sendiri, tetapi hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya yang sederhana. Kondisi ini kemudian memicu berbagai pertanyaan di dalam benak Bung Karno yang akhirnya melahirkan berbagai dialektika pemikiran sebagai landasan gerak selanjutnya. Kehidupan kepribadian yang lugu, bersahaja, namun tetap memiliki semangat berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya inilah maka nama petani tersebut oleh Bung Karno diabadikan dalam setiap rakyat Indonesia yang hidupnya tertindas oleh sistem kehidupan yang berlaku. Sebagai penyesuaian bahasa saja, nama Mang Ain menjadi Marhain. Dan ini menarik. Istilah ini, maksudnya istilah Marhain ini, pertama kali digunakan oleh Soekarno di dalam pleidoinya tahun 1930. Indonesia menggugat untuk mengganti istilah proletar. Definisi kosakata Marhain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyebutan untuk kelompok petani kecil, buruh kecil, nelayan kecil, dan sebagainya. Kosakata Marhain ini sering diucapkan, sering dituliskan, bahkan digunakan oleh banyak warganet Malaysia. Bahkan kosakata Marhain ini juga digunakan sebagai salah satu organisasi non-pemerintah. Nah, seperti teman-teman perhatikan, ini ada salah satu websitenya, dan ini tertulis sebagai Gerakan Rakyat Akar Umbi. Maksudnya akar umbi itu akar rumput.
Nah, di situ tertulis Marhaen Malaysia. Dan itu ada situsnya, teman-teman bisa melihat sendiri ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa kosakata Marhaen itu memang masif digunakan di Malaysia. Walaupun karena orang Malaysia ini kan cara menyebutnya itu agak ke Inggris-Inggrisan begitu ya. Jadi seringkali kosakata Marhaen itu mereka sebutkan Marhain. Jadi huruf E jadi I gitu kan ya. Ya biasalah gitu kan. Mereka kan dilema gitu ya, mau mengikuti cara ejaan Indonesia atau cara ejaan Inggris gitu. Nah, ini adalah beberapa situs yang memiliki kosakata Marhaen, di mana di sini ada namanya Partai Sosialis Malaysia, Gabungan Marhaen, kemudian bahkan ini ada, ya, itu adalah marhaen.my. Kita tahu MY itu kan Malaysia ya. Bahkan di Shopee Malaysia, orang jualan barangan Marhaen. Ini di beberapa artikel-artikel berita yang dituliskan di Malaysia. Ini seperti ada kosakata Marhaen di sini. Ini rasa unik pizza dibakar dalam ketuhar bata. Nah, ini ada kosakata Marhaen. Terus ini juga rakyat Marhaen apatah lagi. Bahkan ada namanya Marhaen Gamers. Kemudian ini ada kawasan Marhaen. Kemudian di sini juga Marhaen lagi. Marhaen juga digunakan sebagai salah satu nama perusahaan atau nama PT. Kita tahu ya, kalau di Indonesia PT itu adalah singkatan dari perseroan terbatas. Tetapi kalau di Malaysia tidak ada PT. Yang ada adalah Sendirian Berhad. Itu maksudnya PT. Jadi sendirian itu maksudnya private, ya, perseroan. Berhad itu maksudnya berbatas. Had itu kan batas. Jadi ya berarti perseroan terbatas lah begitu. Itu ditulisnya SDN BHD. Jadi bukan PT, tapi SDN BHD. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini ada nama perusahaan yang namanya Marhaen Production. Dan ini bergerak di dalam bidang video atau produksi film di Kuala Lumpur. Alamatnya ada kalau teman-teman mau. Kalau warganet Malaysia nggak percaya bahwa kosakata Marhaen itu memang kalian gunakan secara masif di Malaysia. Nah, sekarang mari kita lihat apa definisi kosakata Marhaen menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Langsung ada kata gabungan. Kaum Marhaen, yaitu rakyat jelata seperti petani, nelayan, dan lain-lain. Teman-teman perhatikan nggak? Kalau kita bandingkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini ada petani kan? Ini ada nelayan kan? Jadi, definisi kosakata Marhaen ini nyontek dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah, ngaku aja. Dilemesin aja, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kosakata Marhaen itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia dituliskan sebagai kosakata natif. Karena tidak ada itu pinjaman bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia Belanda. Dan ini bisa dimengerti. Mengapa? Karena kelakuan tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu memang ya seperti itu adanya, yaitu mereka akan membuang beberapa label kata pinjaman, seperti misalkan berlabel Jawa, Indonesia Belanda, Indonesia, dan Arab, jika kosakata tersebut telah terserap dan mantap penggunaannya di Malaysia. Jadi, kosakata Marhaen yang diciptakan oleh Soekarno, musuh bebuyutannya Malaysia, nama yang dibenci, yang dicaci maki oleh warganet Malaysia, justru kosakata yang dibuat oleh Soekarno itu dipungut dan diklaim sebagai kosakata natif bahasa Melayu Malaysia. Kalau bukan munafik, istilah apa yang lebih cocok? Jangan marah, saya hanya menyampaikan apa yang tertulis di kamus kalian. Saya hanya menunjukkan apa yang telah kalian tulis, apa yang telah kalian caci maki tentang Soekarno. Jadi jangan salahkan saya. Saya tahu sebentar lagi nanti di kolom komentar ada warganet Malaysia yang mengatakan bahwa kosakata Marhaen itu sudah ada di Malaysia sejak zaman Kesultanan Malaka. Jadi itu bukan diambil dari Soekarno, gitu ya. Jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Dan kepada teman-teman yang ingin melihat beberapa unggahan video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa mengklik tautan di sebelah kanan ini. Sehat walafiat selalu. Dadah!